طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua hingga saat ini. Di antaranya yang paling besar ialah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, nikmat taufik untuk bisa terus menuntut ilmu dan mengerjakan amalan saleh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah Ta'ala berikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kembali bermajlis di Masjid At-Taswid yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sejatinya kita melanjutkan pembahasan tentang disiplin ilmu tauhid. Namun pada kesempatan siang hari ini, berhubung momennya sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang mana bulan Ramadan tahun ini itu kurang dari 2 pekan lagi insyaallah ta'ala. Oleh sebab itu, pada majelis yang baik ini kami ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk sedikit merenung, menyampaikan renungan menjelang bulan Ramadan, agar kita bisa lebih mempersiapkan lahir dan batin menyambut bulan Ramadan di tahun ini. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebetulnya Ramadan yang akan datang tahun ini bukanlah Ramadan yang pertama bagi kita. Sejatinya kita telah melalui Ramadan sekian puluh tahun, dan yang kita bisa sebagai seorang hamba hanyalah berusaha agar Ramadan yang akan datang lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Dan kita hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan hal tersebut. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada renungan menjelang Ramadan di kesempatan yang baik ini, kita akan kemas menjadi 5 poin. 5 poin subbahasa. Langsung saja kita mulai dengan poin yang pertama. Pertama, bahwa bulan Ramadan termasuk waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala berkahi. Ramadan termasuk waktu-waktu yang telah Allah Ta'ala berkahi. Itu berdasarkan nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sebuah bulan yang mubarak, yang penuh barakah. Oleh sebab itu, seorang hamba dibenarkan dan dianjurkan untuk bertabarruk alias ngalap berkah dengan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ngalap berkah dengan bulan Ramadan? Jawabnya, ngalap berkah dengan bulan Ramadan dilakukan dengan cara memperbanyak berbuat baik dan memperbanyak peribadahan kepada Allah.
dengan mengerjakan sejumlah amalan saleh yang disyariatkan. Itu cara ngalap berkah dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak berbuat baik dan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang kedua. Ada banyak amalan istimewa yang telah disyariatkan untuk dimaksimalkan selama bulan Ramadan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil. Kita akan sebutkan secara ringkas di antaranya. Santap sahur. Menyantap sahur saja itu merupakan amal saleh yang bernilai pahala. Dan sunnah dalam santap sahur ialah diakhirkan hingga mendekati waktu subuh. Amalan lainnya ialah memperbanyak doa selama berpuasa. Karena disebutkan dalam hadis bahwa di antara doa yang tidak akan ditolak alias pasti mustajab adalah doa orang yang sedang berpuasa. Amalan lainnya ialah berbuka puasa. Sebagaimana santap sahur merupakan amal soleh, maka berbuka puasa pun juga merupakan amal soleh. Sebagaimana santap sahur itu bernilai pahala, maka berbuka pun juga bernilai pahala. Adapun sunnah di dalam berbuka ialah disegerakan apabila sudah tiba waktunya. Kalau sunnah dalam sahur apa? Diakhirkan. Sedangkan sunnah dalam berbuka apa? Disegerakan ketika sudah tiba waktu. Di antara amalan lain yang juga istimewa dalam bulan Ramadan ialah memperbanyak sedekah. Sedekah. Sejatinya sedekah itu merupakan amalan harian seorang muslim. Sepanjang tahun setiap hari sedekah. Hanya saja ketika memasuki bulan Ramadan sedekahnya ditingkatkan. Dan di antara sedekah terbaik di dalam bulan Ramadan ialah memberi makan untuk orang yang berbuka. Amalan lainnya ialah mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai sebulan penuh. Salat tarawih ini merupakan amalan istimewa yang adanya cuma di bulan Ramadan. Setahun sekali. Sangat disayangkan kalau sudah tiba Ramadan kemudian melalaikan sholat tarawih. Amalan lainnya ialah memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini sejatinya sama seperti sedekah. Sama-sama amalan harian seorang muslim sepanjang tahun setiap hari. Hanya saja ketika di bulan Ramadan maka baca Al-Qur'annya ditingkatkan. Di antara lainnya lagi ialah amalan yang istimewa di bulan Ramadan ialah beriktikaf, alias berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan. Afdalnya bisa penuh 10 hari terakhir tidak keluar dari masjid. Namun menurut pendapat yang rajih bahwa tidak ada batasan minimal durasi untuk iktikaf. Artinya baik di siang hari ataupun di malam hari seseorang bisa iktikaf sesuai dengan kemampuan dan keluangannya. Oleh sebab itu manfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sekian banyak amalan tadi, ternyata amalan yang paling utama dan menjadi puncak amalan di bulan Ramadan apa? Puasanya di siang hari. Karena itu yang hukumnya wajib. Dan itu yang termasuk salah satu rukun Islam. Adapun yang tadi itu hukumnya sunnah.
Jangan sampai ada seseorang sibuk dengan yang sunnah-sunnah tetapi menelantarkan yang wajib. Yang betul, selamatkan yang wajib, lalu sempurnakan dengan yang sunnah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu telah dibangun di atas 5 rukun. Rukun yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, poin yang ketiga. Untuk memaksimalkan keberkahan yang diperoleh dari bulan Ramadan, untuk memaksimalkan keberkahan yang diperoleh selama bulan Ramadan, maka hendaknya seorang hamba menjalani Ramadan dengan kesungguhan, dengan keseriusan, bukan dengan kelemahan dan kemalasan. Dan kesungguhan tersebut hendaknya terus meningkat ketika sudah memasuki 10 hari terakhir. Seperti itu contoh baginda Nabi SAW. Tidak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang yang semangat Ramadannya hanya di awal-awal, kemudian malah semakin loyo. Dalam riwayat yang sahih, Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang keempat, sedikit lagi. Poin yang keempat, di antara target besar seorang muslim dari perhelatan bulan Ramadan adalah terampuninya seluruh dosa yang pernah dia lakukan. Yang demikian karena bulan Ramadan di samping bulan penuh barakah, Ramadan juga merupakan bulan penuh ampunan. Untuk memperoleh ampunan di bulan Ramadan, maka diperjuangkan dengan 2 hal. Yang pertama, taubat yang jujur, taubat yang tulus, alias taubatan nasuha. Yang kedua, memperbanyak amalan penggugur dosa. Yang demikian supaya seorang hamba tidak merugi dengan kesempatan Ramadan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dalam riwayat yang sahih di ghairi, baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Ja'ani Jibril faqala." Malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangiku lalu berkata, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Kata malaikat Jibril, celaka, sengsara seorang hamba yang umurnya sudah sampai bulan Ramadan, hingga Ramadan pun pergi berlalu meninggalkannya, namun ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Kata Nabi SAW, "Faqultu amin." Lalu aku pun mengucapkan amin. Tadi yang berdoa siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang mustajab apalagi doa tersebut. Dan memang betul pantas dan layak bila dikatakan hamba tersebut celaka dan sengsara. Kenapa? Karena dia sudah dikasih panjang umur sampai Ramadan hingga selesai, namun dia menyia-nyiakan kesempatan tersebut hingga Ramadan belum berakhir, namun ternyata dosa-dosanya belum diampuni. Umat Islam, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang kelima dan ini yang terakhir. Poin yang kelima, yaitu
ingatlah bersama bahwa kewajiban dan tugas kita menghambakan diri kepada Allah tidaklah ikut berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Artinya semua kebaikan-kebaikan yang sudah berhasil kita rutinkan selama Ramadan itu hendaknya terus dilanjutkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99, ayat terakhir. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa tafsir al-yaqin dalam ayat tersebut? Al-maut, yaitu kematian. Artinya kewajiban dan tugas kita beribadah kepada Allah itu baru selesai tatkala kematian sudah tiba. Artinya, ya, jangan berhenti menghambakan diri kepada Allah dengan berhentinya bulan Ramadan. Karena kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah tidaklah berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Demikian 5 poin sebagai pengingat dan pembuka agar kita lebih siap lagi lahir batin menyambut bulan Ramadan tahun ini. Yang bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita dan tidak ada jaminan kita masih ada umur lagi setelah itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Taala di saat yang sedang turun hujan ini, itu waktu mustajab untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Ta'ala sampaikan umur kita ke Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan, kesehatan, dan taufik untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan lebih baik lagi ketimbang Ramadan sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nampaknya ditutup aja kali ya, cukup ya. Rabbi wa ma'af, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.